Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 27 Maret 2025, renungan kita berjudul Kemerdekaan Sejati. Firman Tuhan kami ambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada kisah menarik ketika perbudakan masih terjadi di Amerika Serikat sebelum dihapuskan pada tahun 1865. Di tahun 1849, setelah menjadi budak selama 33 tahun, Henry Box Brown memutuskan untuk melepaskan diri sebagai seorang budak. Untuk itu, ia merancang sebuah pelarian dengan masuk ke sebuah kotak kayu dan mengirimkan dirinya sendiri sebagai barang kargo dari Richmond, Virginia ke zona bebas di Philadelphia. Pada saat itu, Philadelphia memang sudah menghapuskan perbudakan. Jika Brown bisa mencapai Philadelphia, maka ia bisa menjadi manusia bebas. Dengan bantuan James Smith, seorang pria kulit hitam yang telah bebas, dan seorang kulit putih pembuat sepatu yang simpatik bernama Samuel Smith, Brown pun menyusun rencana untuk mengirimkan dirinya dalam sebuah kota ke negara bagian Philadelphia melalui Adams Express, perusahaan yang terkenal dengan kerahasiaan dan efisiensinya. Brown membayar 86 US dollar, setara dengan 3.150 US dollar saat ini, dari tabungannya yang hanya sebesar 166 dolar kepada Samuel Smith. Kemudian Smith pergi ke Philadelphia untuk berkonsultasi dengan anggota masyarakat anti perbudakan Pennsylvania tentang cara mencapai pelarian tersebut. Ia bertemu dengan Menteri James Miller McKim, William Steele, dan Cyrus Burleigh, dan berkorespondensi dengan mereka untuk mengatur rinciannya setelah kembali ke Richmond. Mereka menyarankan Smith untuk mengirimkan kotak itu ke kantor pedagang Quaker Passmore Williamson yang aktif di komite kewaspadaan. Untuk keluar dari pekerjaan pada hari dia melarikan diri itu, Brown membakar tangannya sampai ke tulang dengan asam sulfat. Karena lukanya, maka ia diperbolehkan beristirahat dan ia melaksanakan aksinya untuk melarikan diri. Kotak tempat pengiriman Browns berukuran 3 kali 2,67 kali 2 kaki dan bertuliskan barang kering di atasnya. Kotak itu dilapisi dengan kain wol yang kasar dan dia hanya membawa sedikit air dan beberapa biskuit. Ada satu lubang yang dibuat untuk udara, dan lubang itu dipaku serta diikat dengan tali. Henry Brown menyelesaikan perjalanan melalui kotak kargo tersebut sejauh 350 mil. Ia nyaris tidak bisa bernapas karena lubang udara yang dia buat di kotak kargo tersebut terlalu kecil. Tetapi upayanya akhirnya berhasil dan ia menghabiskan 50 tahun sisa hidupnya sebagai orang bebas. Brown kemudian menulis, "Jika kebebasan Anda belum pernah dirampas seperti saya,
Anda tidak akan dapat menyadari kekuatan dari harapan akan kebebasan tersebut. Kita patut bersyukur bahwa kita terlahir sebagai manusia bebas dan tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi manusia yang bebas dan merdeka seperti apa yang telah dilakukan oleh banyak orang atau seperti Henry Box Brown tersebut. Tetapi yang harus lebih kita syukuri lagi adalah bahwa kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kata-kata bijak hari ini, kemerdekaan jasmani hanya bermanfaat di dunia, tetapi kemerdekaan dari dosa akan memberikan hidup kekal. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa, aku bersyukur karena aku telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Ajar aku untuk terus menjaga kebebasanku dengan menjauhi dosa. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Yesus sudah memerdekakan kita. Mari kita gunakan kemerdekaan kita dengan hidup dalam kebenaran. Selamat menjalankan tugas Bapak Ibu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.